Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Febiola dengan NIM 2203042005. Dalam video kali ini saya akan memaparkan materi perkuliahan Manajemen Sumber Daya Manusia 2 dengan materi Kepemimpinan dan Pengawasan oleh dosen pengampu Bapak Dr. Kusnul Fikri SEMM. Pemimpin dan kepemimpinan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena pemimpin adalah seorang yang dapat mempengaruhi orang lain atau sekelompok orang untuk mengerahkan usaha bersama agar guna mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Dan kepemimpinan adalah suatu gaya atau proses mempengaruhi orang lain atau kelompok untuk mengerahkan usaha bersama untuk mencapai sasaran tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian adanya teori-teori kepemimpinan dan pemimpin. Yang pertama itu adanya teori sifat. Teori ini bertolak dari dasar pemikiran bahwa keberhasilan seseorang pemimpin ditentukan oleh sifat-sifat, perangai atau ciri-ciri yang dimiliki pemimpin itu. Atas dasar pemikiran tersebut, timbul anggapan bahwa untuk mencapai seorang pemimpin atau menjadi seorang pemimpin yang berhasil sangat ditentukan oleh kemampuan pribadi pemimpin, dan kemampuan pribadi yang dimaksud adalah kualitas seorang pribadi dalam berbagai sifat, perangai atau ciri di dalamnya. Yang kedua yaitu teori perilaku. Dasar pemikiran teori ini adalah kepemimpinan merupakan perilaku seorang individu ketika melakukan kegiatan pengarahan suatu kelompok ke arah pencapaian tujuan. Kemudian adanya teori situasional, yaitu keberhasilan seorang pemimpin. Menurut teori ini itu ditentukan oleh ciri kepemimpinan dan perilaku tertentu yang disesuaikan dengan tuntunan situasi kepemimpinan dan situasi organisasi yang dihadapi dengan perhitungan faktor waktu dan ruangan. Pemimpin formal dan pemimpin informal. Pemimpin formal adalah orang yang oleh organisasi atau lembaga tertentu ditunjuk sebagai pemimpin berdasarkan keputusan dan pengakuan resmi untuk memangku suatu jabatan dalam organisasi dengan segala hak dan kewajiban berkaitan dengannya untuk mencapai suatu organisasi. Sedangkan pemimpin informal adalah orang yang tidak mendapatkan pengangkatan formal sebagai pemimpin, namun karena ia memiliki kelebihan seperti kualitas kepribadian, dia mampu mencapai kedudukan sebagai orang yang mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok atau masyarakat tertentu dalam organisasinya. Kemudian adanya fungsi pemimpin. Adalah suatu organisasi tidak dapat dibantah merupakan suatu fungsi yang sangat penting bagi keberadaan dan kemajuan organisasi yang bersangkutan. Fungsinya yaitu terdapat dua, fungsi administrasi dan fungsi sebagai top manajemen. Fungsi administrasi yaitu mengadakan formulasi kebijakan administrasi dan menyediakan fasilitasnya. Yang kedua, fungsi sebagai top manajemen yaitu mengadakan planning, organizing, staffing, directing, commanding, dan controlling. Kemudian adanya tipe kepemimpinan. Yang pertama itu tipe otoriter, lalu adanya tipe dalam kepemimpinan. Yang pertama itu tipe otoriter. Tipe kepemimpinan ini yang sangat menempatkan kekuasaan di tangan seseorang atau kelompok kecil orang-orang yang disebut atasan sebagai penguasa atau penentu yang tidak dapat diganggu-gugat.
dengan orang yang lain atau bawahnya, harus tunduk pada kekuasaan di bawah ancaman dan hukuman sebagai alat dalam menjalankan kepemimpinan. Yang kedua itu adalah tipe laissez-faire, merupakan kebalikan dari kepemimpinan otoriter. Dalam realitas kepemimpinannya dilakukan untuk memberikan kebebasan sepenuhnya kepada orang-orang yang dipimpinnya untuk mengambil keputusan secara perseorangan. Kepemimpinan ini berfungsi sebagai penasihat. Kemudian yang terakhir adanya tipe demokratis. Tipe kepemimpinan ini menempatkan manusia sebagai faktor utama dan terpenting hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin, didasari prinsip yang saling menghargai dan menghormati. Kemudian adanya pengawasan. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang berusaha untuk mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memastikan apakah tujuan tersebut tercapai. Kemudian adanya bentuk-bentuk pengawasan. Yang pertama, pengawasan pendahuluan atau feed-forward control, steering control, dirancang untuk mengantisipasi penyimpangan standar dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum kegiatan terselesaikan. Yang kedua itu pengawasan concurrent, yaitu pengawasan iya atau tidak, di mana suatu aspek dari prosedur harus memenuhi syarat yang ditentukan sebelum kegiatan dilakukan guna menjamin ketepatan pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga yaitu pengawasan umpan balik atau feedback control atau fast acting control, yaitu mengukur hasil suatu kegiatan yang telah dilaksanakan guna mengukur penyimpangan yang mungkin. Metode pengawasan bisa dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu pengawasan non-kuantitatif dan pengawasan kuantitatif. Pengawasan non-kuantitatif yaitu tidak melibatkan angka-angka dan dapat digunakan untuk mengawasi prestasi organisasi secara keseluruhan. Sedangkan pengawasan kuantitatif yaitu melibatkan angka-angka untuk menilai suatu presentasi. Lalu adanya tahapan-tahapan proses pengawasan. Yang pertama itu tahapan standar. Tujuannya adalah sebagai sasaran, kota, dan target pelaksanaan kegiatan yang digunakan sebagai patokan dan pengambilan keputusan. Yang kedua itu tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga itu pengukuran pelaksanaan kegiatan. Yang keempat, tahap pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan. Yang kelima, adanya tahapan pengambilan tindakan koreksi. Syarat-syarat pengawasan. Yang pertama itu pengawasan harus mendukung sifat dan kebutuhan kegiatan. Yang kedua, pengawasan harus melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi dengan segera. Yang ketiga itu pengawasan harus mempunyai pandangan ke depan. Yang keempat, pengawasan harus objektif, teliti, dan sesuai dengan standar. Yang kelima itu pengawasan harus luas dan fleksibel. Yang keenam, pengawasan harus serasi dengan pola organisasi yang telah ditentukan. Yang ketujuh itu pengawasan harus ekonomis. Yang kemudian pengawasan harus mudah dimengerti, dan yang terakhir pengawasan harus diikuti dengan perbaikan atau koreksi. Kemudian adanya ciri-ciri pengawasan. Yang pertama itu pengawasan dari segi waktu. Yang dipakai dalam pengawasan ialah perencanaan budget, sedangkan pengawasan secara referensif alat budget dan laporan. Kemudian yang kedua itu pengawasan dapat dilihat dari segi objektif. Pengawasan ini yaitu pengawasan terhadap produksi dan sebagainya. Kemudian ada pengawasan dari segi subjek. Pengawasan ini dilihat dari pengawasan inter dan pengawasan